Selamat pagi teman-teman sekalian. Kita akan berbicara mengenai politik dan peristiwa politik. Masih seputar koalisi Anies dan Caimin. Ini adalah koalisi yang menyakiti hati Partai Demokrat dan keluarga besar SBY itu kan. Bukan hanya SBY, AHY, tetapi istri AHY juga marah kepada Anies, bahkan adik ipar AHY juga berkomentar gitu kan soal pengkhianatan ini. Beredar surat tulisan tangan Anies soal meminta jadi cawapresnya gitu kan, menjemput takdir. Jadi memang ini Anies nih merayunya hebat juga gitu kan. Ini SBY ini tentu saja selalu akan kita ingat sebagai seorang presiden, ya mantan presiden tahun 2004 terus 2009. Di tahun 2009 dia bisa meningkatkan suara apa di parlemennya gitu kan, bisa sampai 20% lebih gitu kan. Dia menjadi mayoritas dan semua partai ikut koalisi dari SBY. Dan SBY ini tentu saja seorang jenderal pemikir, kata beberapa orang, jenderal yang sangat berkomitmen kepada demokrasi, memiliki wawasan yang luas, tutur kata yang bagus, teratur, dan juga memiliki referensi buku yang bagus. Selain itu, beliau juga memiliki suatu kesenangan terhadap seni. Dia menciptakan puisi, lagu gitu kan, ada album musiknya. Kemudian ada apa? Dia bisa melukis sekarang kan. Nah, SBY ini memang dikatakan tidak punya pengaruh lagi dalam politik Indonesia, tentu tidak gitu kan. Tidak benar, dia memiliki pengaruh gitu kan. Cuma persoalannya ketika kita melihat kasus Anies Caimin ini, betapa pengaruh SBY itu makin kecil gitu kan, makin memudar gitu kan. Tindakan Surya Paloh berani meninggalkan Demokrat itu kan, itu menandai kebesaran SBY itu tidak diperhatikan, tidak dihitung gitu kan. SBY marah, mereka nggak peduli gitu kan. Ini berarti sesuatu yang sangat senjakala gitu kan. Sudah kekuatan dari atau pengaruh SBY apakah sudah senjakala gitu kan, sehingga disebut dengan senjakala politik Partai Demokrat. Pengaruh SBY tidak bisa menentukan semua partai gitu kan, tidak bisa lagi menentukan partai harus ikut kepada dia meskipun dia itu adalah mantan presiden. Karena real saja gitu kan, kekuatan kekuasaan yang sedang berlangsung itu, yang sedang berada di puncaknya itu ya bukan mantan, bukan Pak SBY gitu kan, tapi Pak Jokowi sekarang itu kan. Salam hormat ya tentu saja kepada SBY, itu harus terus, dia mantan pemimpin kita gitu kan. Tapi berbicara tentang politik praktis adalah berbicara tentang kekuatan, kekuasaan yang sedang dipegang saat ini. Sehingga ya Partai Nasdem itu melihat ya SBY ya sudahlah. Demi kepentingan bangsa kita tinggalkan AHY gitu kan. Padahal AHY itu anak bangsa gitu kan. AHY ditinggalkan oleh Nasdem. Apakah ini tidak ada pertimbangan mengenai SBY gitu kan? SBY ini seorang tokoh besar, tokoh militer yang besar, tokoh pemikir, bahkan pemimpin nasional di tahun 2004-2009 sampai 2014 gitu kan. Nah dari itu memang di dalam politik itu memang suatu jabatan yang aktif itu merupakan panggung untuk memproduksi kekuasaan, bahkan untuk mengendalikan orang gitu kan.
Tapi tentu saja setiap presiden, setiap yang memiliki jabatan itu taat kepada undang-undang gitu kan. Nah, ini gambaran yang sangat serius buat pengaruh SBY. Apakah SBY sekarang semakin memudar pengaruhnya? Ya, kalau dia ketemu dengan rakyat kecil ya pengaruh SBY masih kuat. Wah, ini mantan presiden. Tapi di lingkaran politik SBY sepertinya sudah memudar pengaruhnya gitu kan. Sudah tidak lagi menjadi patron politik, tidak menjadi matahari lagi. Tidak ada matahari SBY sekarang. Yang ada adalah matahari Jokowi dan ada matahari Megawati. Ya, pengaruh SBY memang sudah sejak kala gitu kan. Sejak kala. Apalagi sekarang AHY diperlakukan tidak etis gitu kan. Ini semakin turun saja gitu kan pengaruh AHY gitu kan. Dan akan selalu ada ingatan masyarakat nih AHY ini gagal terus ini. Nah, bagaimana ini gitu. Memang ini kesalahan dari Anies Baswedan ini pasti sangat berbekas, sangat marah SBY. Meskipun Pak SBY bisa mengontrol kemarahannya dengan tetap tenang, dia hanya menyatakan bahwa Anies ini tidak sidik, tidak amanah, bagaimana bisa melakukan perbuatan seperti itu gitu kan. Ya, ini sesuatu yang realistis dari pernyataan Pak SBY. Semoga Partai Demokrat bisa bangkit kembali ya. Karena politik Indonesia itu punya dinamika. Siapapun yang bisa membangun jaringan, yang bisa membangun simpati masyarakat, dia akan memimpin lagi gitu kan. Kita akan tunggu bagaimana perjuangan Partai Demokrat. Apakah akan nyungsep? Apakah senjakala politik itu benar? Ya kalau nyungsep ini Partai Demokrat ya akan jadi partai yang semakin kecil suaranya gitu kan di parlemen gitu. Dan di kontestasi pilpres tidak ada mencalonkan lagi, jangankan cawapres saja nggak bisa gitu kan. Ini memang soal waktu, kita lihat saja nanti.